Siapa yang sangka perpisahan yang awalnya dikira akan damai, ternyata berujung pada drama panjang yang saling menguliti. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu dan Sarwendah kini makin memanas. Mulai dari urusan rumah, nafkah anak, utang piutang, hingga orang-orang terdekat yang ikut terseret. Mari kita bedah kronologinya dari awal sampai akhir. Semua ini bermula dari komentar julid netizen. Mereka menuding bahwa rumah yang kini dihuni Sarwendah adalah murni miliknya, tanpa ada campur tangan Ruben sama sekali. Mendengar ini, Ruben Onsu langsung bereaksi keras. Ruben menegaskan bahwa pekerjaannya dari pagi sampai malam selalu disiarkan secara live. Jadi semua orang bisa melihat keringatnya. Ia menyentil balik para pembencinya dengan kalimat menohok. Jadi, masih mau ditanya, ada andil dari keringat dan lelahnya saya atau tidak? Coba hitung lagi deh. Biasanya kan pada paling jago kalau urusan menghitung hidup orang lain. Tapi, dari kubu Sarwendah, ceritanya berbeda. Pengacara Sarwendah angkat bicara dan membuka 4 fakta mengejutkan. Pertama, Sarwendah tidak pernah melarang Ruben bertemu anak. Justru, Ruben yang diklaim tidak pernah menghubungi untuk membuat jadwal. Kedua, pengacara menyebut Ruben sudah berhenti memberikan nafkah anak sejak akhir tahun 2025. Ketiga, soal rumah. Rumah itu memang jatah Gono Gini Sarwendah, tapi masalahnya surat-suratnya masih ditahan bank karena ada utang cicilan yang belum dibayar Ruben. Pihak Sarwendah bahkan sampai didatangi debt collector dan ketakutan rumah itu bakal disita. Dan yang keempat, sebagai balasannya, Sarwendah sengaja menahan aset berupa villa dan tanah yang sebenarnya jatah Gono Gini Ruben, sampai Ruben melunasi semua kewajibannya. Mengetahui dirinya dituduh tidak menafkahi anak, Ruben Onsu meradang dan memberikan tantangan terbuka. Lewat video call dengan wartawan, Ruben menantang, kalau dibahas tentang nafkah, baru 6 bulan tidak dinafkahi saja sudah tidak sanggup. Ya sudah, serahkan anaknya ke saya. Saya yang membesarkan. Pihak Ruben membenarkan nafkah di stop, tapi itu karena Ruben merasa dipersulit bertemu anak-anaknya. Sarwendah tidak tinggal diam. Ia menulis sindiran tajam di media sosial. Kebutuhan anak banyak, mending fokus bekerja keras tanpa berutang. Ia juga menambahkan bahwa menutupi aib suami adalah ibadah dan merasa sudah melakukan kewajibannya selama menjadi istri. Dituduh banyak utang, Ruben menyerang balik. Ia membongkar fakta bahwa justru Sarwendah lah yang sering meminta barang-barang yang pembayarannya harus diutang. Ini lelucon kawan, tulis Ruben. Konflik makin keruh karena keluarga mulai ikut campur. Ruben menduga adik Sarwendah adalah penghasut utama di balik semua ini. Ruben menegurnya terbuka. Hei penghasut utama, coba fokus cari kerjaan lain. Jangan rumah gua mulu. Di tengah kekacauan ini, anak angkat mereka Onyo akhirnya buka suara. Dan pesannya sangat menohok, ditujukan langsung untuk pacar baru Sarwendah, Giorgio Antonio. Sebagai anak laki-laki, Onyo menyarankan biar tidak ada perdebatan soal rumah ini dan itu, coba bikin rumah baru buat bunda biar nyaman. Onyo juga memohon agar orang-orang di sekitar Sarwendah berhenti ikut campur. Puncak ketegangan pun pecah. Saat sedang live jualan bersama pacarnya, Sarwendah kepergok melontarkan kata-kata kasar yang diduga kuat untuk Ruben. Cih, gue juga gak butuh duit lu anjing. Kan? Sadar dirinya dimaki, Ruben merespons dengan pesan yang menyayat hati. Ia menulis bahwa meski kebaikannya dilupakan, ia tetap bangga pernah mengangkat orang yang menghinanya dari tumpukan lumpur, menyiram, dan merawatnya dengan keringat. Melihat sikap Sarwendah, mantan anggota Cherry Bell seperti Steffi dan Charlie Juno ikut buka suara. Steffi menyindir soal attitude asli yang akan kelihatan saat capek. Opini publik pun berbalik. Netizen yang dulu kasihan saat Sarwendah dikeluarkan dari girl band,
kini menduga ia didepak karena attitude-nya yang kurang baik. Keadaan makin parah ketika adik Sarwendah diduga melontarkan kalimat sadis, menyuruh Ruben mati saja jika tidak mau menafkahi anak. Ruben membalas tegas, mengingatkan sang adik bahwa ia masih menafkahi hingga 6 bulan terakhir dan memperingatkan, "Ingat, ayah anak-anak itu masih hidup. Jangan bentuk sudut pandang negatif tentang ayah kandungnya." Setelah semua kegaduhan, makian, dan saling sindir yang viral, akhirnya ada yang mengalah. Sarwendah mengunggah video permintaan maaf secara terbuka atas kata-kata kasarnya. Ia mengakui bahwa potongan videonya telah membuat kegaduhan. Di captionnya, ia menulis, "Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya minta maaf. Ini merupakan pembelajaran untuk saya agar kedepannya lebih bijak dalam bertutur kata dan bertindak." Drama Ruben Onsu dan Sarwendah ini menjadi bukti bahwa perpisahan tidak selalu menyelesaikan masalah. Apalagi jika masih ada urusan utang, gono gini, dan anak di antara mereka.